Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mendemonstrasikan materi vektor, persamaan bidang, dan jarak titik ke bidang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya Wilda Zila Rahma dengan NPM 250810101036, dan dengan rekan saya yang kedua yaitu Fadlan Gali Bimantara dengan NPM 250810101137, dengan rekan saya yang ketiga Muhammad Rafi Putra Andika dengan NPM 250810111138. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan untuk def vektor P1 P2. Ini kita mendeklarasikan sebuah fungsi bernama vektor. Fungsi ini P1 dan P2 ini, P1 ini sebagai titik pangkal, P2 ini sebagai titik ujung. Kedua titik ini berbentuk flis, berisi 3 elemen koordinat seperti X, Y, dan Z. Pada baris yang kedua ini, retron ini berfungsi untuk mengembalikan sebuah list baru yang merupakan komponen dari vektor arah. Di sini ada range 3 yang menghasilkan indeks 0, 1, dan 2. Ini mewakili sumbu X, Y, dan Z. Pada for I in range 3, ini untuk melakukan perulangan untuk setiap sumbu. Untuk P2I dikurangi P1I ini rumus untuk mencari vektor di mana koordinat titik ujung dikurangi titik pangkal, seperti X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Dilanjut pada baris yang keempat, yaitu def cross V1 V2. Ini mendeklarasikan fungsi cross untuk menghitung perkalian silang antara dua vektor arah V1 dan V2. Hasil dari cross produk dua vektor pada bidang akan menghasilkan vektor normal yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Jadi untuk baris yang keenam ini adalah perhitungan untuk sumbu X dengan indeks 0 dengan rumus Y1 dikali Z2 dikurangi Z1 dikali Y2. Pada baris ketujuh, ini untuk perhitungan untuk sumbu Y dengan indeks 1 dengan rumus Z1 dikali X2 dikurangi X1 dikali Z2. Pada baris ke-8 ini perhitungan untuk sumbu Z dengan indeks 2 dengan rumus X1 dikali Y2 dikurangi Y1 dikali X2. Nah, di baris 5-9 ini ketiga sumbu tadi disatukan ke dalam sebuah list yang melambangkan nilai koefisien seperti A, B, dan C untuk persamaan bidang. Mungkin itu yang saya jelaskan. Baik. Dan selanjutnya di sini ada pada baris 11 untuk mencetak instruksi bagi pengguna ke layar dan masukkan print. Dan selanjutnya ada pada baris 12 hingga 14 dengan list map
integer, dan input dan split. Nah, input di sini untuk mengambil data string yang diketik pengguna, misal 1, 2, 3, dan untuk split ini untuk memotong string tersebut berdasarkan spasi menjadi sebuah list string 1, 2, 3. Dan di sini ada map dan integer. Ini untuk mengubah setiap elemen string di dalam list tersebut menjadi angka bulat integer. Dan lalu ada list ini untuk membungkus hasil map kembali menjadi tipe data list murni, lalu disimpan ke variabel P1, P2, dan juga P3. Dan selanjutnya nih ada pembentukan vektor serta untuk mencari persamaan bidang. Pada baris 16 sampai 22, di sini pada baris 16 dan 17, baris ini mengubah 3 titik koordinat input dari user menjadi vektor 2 arah, yaitu vektor V1 dari titik 1 ke titik 2 dan vektor V2 dari titik 1 ke titik 3. Dan dua vektor ini yang nantinya akan digunakan di baris berikutnya untuk mencari vektor normal melalui perkalian silang atau cross product. Dan selanjutnya pada baris 19, di sini ada A, B, dan C sama dengan cross V1, V2. Di sini kita akan memanggil fungsi cross dan hasil merupakan perkalian silang berupa list berisi 3 angka yang langsung dipecah ke dalam 3 variabel terpisah, yaitu A, B, dan C. Dan ini adalah komponen vektor normal bidang. Dan pada baris ke-20, yaitu D sama dengan ini. Nah, ini untuk mencari nilai konstanta dari D. Dan kita melakukan substitusi pada salah satu. Di sini kita pakai P1 dan ke dalam rumus bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Dan di dalam kode P1 buka kurung 0 tutup kurung ini adalah X, yaitu P1, lalu ada di sini P1 buka kurung 1 tutup kurung adalah Y, dan P1 buka kurung 2 ini adalah Z. Dan di baris ke-22 ini kita menggunakan F string, yaitu F, untuk mencetak teks secara dinamis. Dan dari nilai di dalam kurung kurawal ini akan otomatis digantikan oleh isi dari variabel matematika tersebut, sehingga membentuk teks persamaan seperti min 3x plus 5y plus min 2z plus 1 plus min 1 sama dengan 0. Di sini saya akan menjalankan program ini. Di titik 1 saya akan mengisi 1, 2, 3. Di titik 2 saya akan mengisi 2, 3, 4.
Di titik 3 saya akan mengisi 4, 3, 1. Di sini akan menghasilkan persamaan min 3x plus 5y plus min 2z plus min 1 sama dengan kosong. Nilai min 3, 5, dan min 2 ini merupakan komponen dari vektor normal bidang. Vektor ini posisinya tegak lurus sempurna terhadap permukaan bidang yang berbentuk oleh 3 titik tadi. Sedangkan min 1 di sini adalah konstan tadi yang menandakan pergeseran posisi bidang tersebut terhadap titik pusat koordinat 0,0 di dalam ruang 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra Andika. Saya perwakilan dari kelompok 9. Pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi untuk jarak titik ke bidang. Ini ada program jarak titik ke bidang. Baris pertama kan ada import math. Import math ini kita masukkan modul bawaan Python bernama math untuk melakukan operasi matematika tingkat lanjut. Dalam hal ini fungsi akar kuadrat. Lalu dari baris ke-4 sampai ke-7 dan 10 sampai 12. Float input. Berbeda dengan program pertama yang memakai bilangan bulat int. Di program ini kita membungkus input menggunakan fungsi float agar program fleksibel dan bisa menerima input angka, desimal atau pecahan untuk koefisien bidang A, B, C, D maupun titik koordinat ruang X, Y, Z. Lalu di sini ada baris ke 15. Ini adalah untuk perhitungan jarak dan output. Baris 15 atas apps. Apps ini bagian membilang dari rumus jarak. Kita menggunakan fungsi apps atau absolute untuk memberikan nilai mutlak. Artinya, jika hasil penjumlahan di dalamnya bernilai negatif, apps atau absolute akan mengubahnya menjadi positif karena jarak fisik tidak boleh bernilai negatif. Lalu ada di baris 16 bawah math SCRT bagian penyebut dari rumus jarak, yaitu menghitung panjang magnitudo dari vektor normal bidang. Rumusnya adalah akar A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Di dalam kode kita menggunakan fungsi math.scrt untuk menghitung akar kuadrat dari hasil penjumlahan kuadrat koefisien. Lalu ada di baris ke-18 jarak sama dengan atas per bawah atau bawah. Nilai mutlak membilang atas dibagi dengan nilai akar penyebut bawah untuk mendapatkan jarak terdekat atau jarak tegak lurus antara titik dan bidang tersebut. Lalu ada baris ke-20 print. Ini untuk mencetak hasil akhir perhitungan ke layar komputer pengguna. Kita masukkan angka acak saja. Nah, berikut jarak titik ke bidangnya. Koefisien bidangnya saya masukkan angka acak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu titik X, Y, Z nya saya masukkan acak juga 5, 6, 7. Lalu jarak titik ke bidangnya ini mungkin segitu saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.